gadis jelek yang dipermalukan dan dijual. Tidak ada yang pernah memanggil Nara cantik. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan tatapan meremehkan. Kulitnya kusam karena sering bekerja di bawah matahari. Rambutnya jarang disisir rapi, dan wajahnya dipenuhi bekas luka kecil akibat kecelakaan masa lalu. Bukan luka yang membuatnya jelek, tetapi dunia yang tak pernah memberinya kesempatan. "Kalau bukan karena kamu anak ibu tiri, mana mungkin kami mau memeliharamu?" ucap Bu Ratna, ibu tirinya, setiap kali Nara berbuat salah sekecil apapun. Ayah Nara telah meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu hidupnya berubah menjadi neraka. Ia dipaksa berhenti kuliah, dipaksa bekerja serabutan, dipaksa menyerahkan seluruh gajinya. Dan hari itu adalah hari paling memalukan dalam hidupnya. Di ruang tamu rumah sederhana itu, Nara berdiri dengan kepala tertunduk. Di depannya duduk Bu Ratna, Doni, adik tirinya, dan seorang pria asing berjas hitam. Pria itu tinggi, bahunya lebar, wajahnya terlalu tenang untuk situasi sekacau ini. Namun Nara tak berani menatap lama. "Ini dia anaknya," ujar Bu Ratna, sambil mendorong bahu Nara kasar. "Memang tidak cantik, tapi penurut." Nara terkejut. "Anaknya? Penurut?" Pria asing itu menatap Nara perlahan. Tatapannya tajam, dingin, seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada penampilan. "Apa dia setuju?" tanya pria itu dengan suara berat dan beraksen asing samar. Bu Ratna terkekeh. Dia tidak punya pilihan. Jantung Nara mencelos. "Apa maksudnya ini?" Suara Nara bergetar. "Kenapa ada orang asing di rumah kita?" Plak! Tamparan keras mendarat di pipinya. "Jangan banyak tanya," bentak Bu Ratna. "Kamu akan menikah." Dunia Nara seolah runtuh. "Menikah? Dengan siapa?" Bu Ratna menunjuk pria asing itu. "Dengan dia." Nara gemetar. "Aku tidak mengenalnya. Aku tidak mau." Doni mendengus sinis. "Memangnya ada pria waras yang mau menikah dengan perempuan sejelek kamu? Harusnya kamu bersyukur masih ada yang mau." Air mata Nara jatuh tanpa bisa ditahan. Pria asing itu berdiri. Langkahnya pelan tapi berwibawa. Ia berhenti tepat di depan Nara. Untuk pertama kalinya, ia menatap wajah gadis itu lebih dekat. Ada luka, ada ketakutan, dan ada ketegaran yang aneh. "Aku tidak akan menyakitimu," katanya singkat. "Tapi pernikahan ini tetap terjadi." Nara mengangkat wajahnya. "Kenapa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Karena aku membutuhkannya." Malam itu, tanpa gaun indah, tanpa tamu, tanpa cinta, Nara resmi menjadi istri pria asing yang bahkan tak ia kenal namanya. Di dalam mobil mewah yang membawanya pergi dari rumah neraka itu, Nara duduk diam. Tangannya gemetar memegang ujung bajunya. "Siapa nama Anda?" tanyanya lirih. Pria itu menatap jalan di depan. "Panggil aku Arga." Mobil melaju menembus gelap. Nara tidak tahu bahwa pria yang baru dinikahinya adalah CEO muda terkaya, pria yang namanya membuat dunia bisnis gemetar, dan pria yang kelak akan membuat semua orang yang menghina dirinya berlutut menyesal. Mobil hitam itu melaju tanpa suara, seolah menelan seluruh kebisingan kota. Nara duduk kaku di kursi penumpang. Jemarinya saling mencengkram, dingin dan berkeringat. Lampu-lampu jalan memantul di kaca jendela, berkelabat seperti bayangan hidup yang ia tinggalkan. Ia kini istri seorang pria asing, tanpa cinta, tanpa persetujuan, tanpa masa depan yang jelas. "Apakah aku akan dijual?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, lirih namun penuh ketakutan. Arga menginjak rem perlahan di lampu merah. Ia menoleh, menatap Nara dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Tidak, kau istriku, bukan barang." Nara terdiam. Jawaban itu seharusnya menenangkan, namun entah kenapa justru membuat dadanya semakin sesak. "Lalu, kenapa aku?" tanyanya akhirnya. "Aku tidak cantik, aku miskin, aku tidak punya apa-apa." Arga menatap jalan kembali. "Karena kau tidak punya siapa-siapa." Kalimat itu menusuk tepat ke jantung. Mobil hitam itu berhenti di depan rumah besar bergaya modern, berdiri megah di kawasan elit. Lampu taman menyala lembut, menciptakan suasana yang terasa asing bagi Nara. Ia menelan ludah. "Ini rumah Anda?" "Rumah kita," koreksi Arga singkat. Kata kita terdengar begitu berat. Begitu masuk, Nara terpaku.
Interior rumah itu elegan, mahal, dan terlalu bersih, seperti dunia yang tidak pernah ia masuki sebelumnya. Seorang wanita parubaya mendekat dengan ekspresi terkejut. "Tuan Arga, ini istriku," jawab Arga tanpa ragu. Wanita itu, Bu Mira, kepala pelayan, membeku sejenak sebelum membungkuk hormat. "Selamat datang, Nyonya." Nara refleks menunduk gugup. Ia bahkan belum terbiasa dipanggil Nyonya. Malam semakin larut. Nara berdiri di depan pintu kamar utama. Jantungnya berdetak kencang. Di balik pintu itu, ada pria asing yang kini sah menjadi istrinya. Arga membuka pintu lebih dulu. Kamar itu luas, rapi, dan dingin. Satu ranjang besar berada di tengah. Nara berhenti melangkah. Aku bisa tidur di sofa," ucapnya cepat. Arga menoleh. Tatapannya dingin, tapi tidak kejam. "Kau tidak perlu takut," katanya. "Aku tidak akan menyentuhmu tanpa persetujuanmu." Nara terkejut. Ia menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. Tak ada pria yang pernah berbicara padanya seperti itu. "Kenapa Anda begitu baik pada orang seperti aku?" tanyanya lirih. Arga terdiam lama sebelum menjawab. "Aku tidak baik. Aku hanya adil." Ia mengambil selimut dari lemari. "Kau tidur di ranjang, aku di sofa." Tanpa menunggu jawaban, Arga berbalik. Malam itu Nara berbaring kaku di atas ranjang empuk yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak tahu apakah harus bersyukur atau takut. Sementara itu, Arga duduk di sofa, menatap langit-langit. Ingatan lama menghantam pikirannya. Wajah seorang wanita muda yang dulu pernah menolongnya saat ia berada di titik terendah hidupnya. Wajah yang kini tampak jauh lebih lelah dan terluka. "Maafkan aku," gumamnya pelan. "Aku terlambat menjemputmu." Keesokan harinya, Nara terbangun oleh suara pelayan. "Nyonya, Tuan sudah berangkat kerja." "Kerja?" Nara mengernyit. Bukankah dia hanya pria asing? Ia tidak tahu bahwa pria yang baru dinikahinya adalah CEO perusahaan multinasional, pemilik gedung pencakar langit, dan pria yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Saat Nara turun ke ruang makan, ia mendapati meja penuh hidangan mewah. Ia ragu menyentuhnya. "Silakan makan, Nyonya," kata Bu Mira lembut. "Mulai hari ini, Anda adalah istri sah Tuan Arga." Nara mengepalkan tangan. Istri. Namun di luar sana, di rumah Bu Ratna, "Kau yakin pria itu orang biasa?" tanya Doni curiga. Bu Ratna menyeringai. "Yang penting kita sudah dapat uang. Gadis jelek itu bukan urusan kita lagi." Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menyerahkan hidup mereka ke tangan pria paling berbahaya, seorang CEO yang tidak pernah melupakan penghinaan. Hujan turun sejak sore. Titik-titik air membasahi kaca jendela kamar besar itu, menciptakan suara lembut namun dingin, seperti perasaan Nara malam ini. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama sederhana yang disediakan pelayan. Bahannya lembut, mahal, namun terasa asing di kulitnya. Ini adalah malam ketiga pernikahan mereka. Dan tetap saja, ia masih merasa seperti tamu yang tidak diundang dalam hidup pria itu. Pintu kamar terbuka. Arga masuk dengan langkah tenang. Jas hitamnya dilepas, menyisakan kemeja putih yang membuat tubuh tegapnya terlihat semakin tegas. Nara refleks berdiri. "Maaf, aku tidak bermaksud." "Aku hanya ingin memastikan kau nyaman," kata Arga memotong lembut. Ia berhenti beberapa langkah dari Nara, menjaga jarak. "Kau boleh tidur lebih awal, aku akan menyusul." Nara menggigit bibir. "Apa pernikahan ini akan selalu seperti ini?" Suara itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Arga menatapnya. "Seperti apa?" "Sunyi," jawab Nara jujur. Seperti dua orang asing yang dipaksa berbagi atap. Keheningan jatuh di antara mereka. Arga berjalan mendekat, lalu duduk di kursi, bukan di ranjang. "Pernikahan ini bukan tentang cinta," katanya akhirnya. "Setidaknya, belum." Hati Nara mencelos. "Lalu tentang apa?" tanyanya pelan. "Tentang menebus masa lalu," batin Arga. Namun yang keluar hanya,
tentang melindungimu. Malam semakin larut. Nara berbaring memunggungi sisi kosong ranjang. Arga masih duduk di kursi, membuka laptop, bekerja tanpa suara. Tiba-tiba suara isak tertahan terdengar. Arga menoleh. Nara menangis dalam diam. Ia menutup laptop, berdiri, lalu berhenti ragu di tepi ranjang. "Kau menangis karena aku?" tanyanya pelan. Nara menggeleng cepat. "Aku menangis karena tidak pernah ada yang memilihku," ujarnya terbata-bata. "Bahkan keluargaku sendiri menjualku, dan sekarang aku harus menjadi istri pria yang bahkan tidak mencintaiku." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, tembok dinginnya retak. Ia duduk di sisi ranjang, menjaga jarak. "Kau tidak dijual," katanya tegas, "dan aku memilihmu." Nara menoleh. "Karena kasihan." "Karena aku tahu rasanya dibuang," jawab Arga pelan. Tangannya terangkat, lalu ragu. Akhirnya ia hanya meletakkan jaketnya di bahu Nara. "Tidurlah," katanya lembut. "Aku di sini." Keesokan harinya, Nara terbangun sendirian. Di meja kecil terdapat secangkir teh hangat dan secari kertas bertuliskan tangan tegas. "Aku harus pergi keluar kota. Jangan takut, rumah ini milikmu juga. Arga." Untuk pertama kalinya sejak menikah, Nara tersenyum kecil. Namun di kota lain, di lantai teratas gedung pencakar langit, Arga berdiri di balik jendela kaca besar. Seorang pria membungkuk hormat di belakangnya. "Semua sudah disiapkan, Tuan CEO," ucapnya dengan hormat. "Identitas Anda aman. Tak ada yang tahu Anda sudah menikah." Arga mengepalkan tangan. "Bagus. Sekarang mulai tahap kedua." Tentang keluarga istrinya, Arga menoleh. Sorot matanya tajam, penuh perhitungan. "Iya," jawabnya pelan. "Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menghilangkan segalanya." Di rumah mewah itu, Nara berdiri di depan cermin. Ia memandang wajahnya sendiri. Polos, lelah, penuh luka masa lalu. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah. Bahwa pria dingin yang kini menjadi suaminya akan mengangkatnya ke dunia yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Dan bahwa semua orang yang pernah memanggilnya jelek akan segera terdiam. Hari itu untuk pertama kalinya sejak menikah, Nara keluar rumah sendirian. Bu Mira memberinya kartu hitam berlogo emas. "Ini kartu Tuan," katanya pelan. "Gunakan jika perlu." Nara menggeleng cepat. "Aku tidak terbiasa." "Biasakan," potong Bu Mira dengan lembut tapi tegas. "Anda nyonya rumah ini." Kata itu lagi, nyonya. Nara menghela napas panjang lalu melangkah keluar. Mobil pribadi sudah menunggu, tapi ia memilih berjalan sebentar, ingin merasakan udara bebas. Namun kebebasan itu tak berlangsung lama. Di sebuah butik kecil, Nara berdiri kaku di depan rak baju. Tangannya menyentuh gaun sederhana. "Yang itu tidak cocok untuk Anda." Suara sinis terdengar. Seorang wanita modisan memandang Nara dari ujung rambut sampai kaki. "Baju mahal bukan untuk semua orang." Nara menunduk, hendak pergi. Namun kasir mendekat. "Maaf, Nyonya, semua barang di sini sudah dipesan khusus." Kata Nyonya membuat wanita itu terdiam. "Dia siapa?" tanyanya tak percaya. Kasir tersenyum sopan. "Istri Tuan Arga." Wajahnya pucat. Nara tidak mengerti. Nama itu seperti memiliki kekuatan aneh. Sore harinya, Nara duduk sendirian di taman rumah. Ia memegang ponsel, ragu menekan nomor lama. Akhirnya ia menelpon. "Bu Ratna," suara di seberang mendengus. "Untuk apa kau menelpon?" "Aku hanya ingin memastikan." "Apakah kalian baik-baik saja?" Tawa mengejek terdengar. "Kami baik, lebih baik dari hidupmu tentu saja. Kau tidak lupa kan siapa dirimu?" Telepon ditutup. Nara menatap layar gelap. Dadanya sesak. Malam itu Arga pulang lebih awal. Ia menemukan Nara duduk di ruang tamu, memeluk lutut. "Kau menangis?" tanyanya pelan. Nara menggeleng, tapi matanya merah. "Kenapa kau menelpon mereka?" tanya Arga pelan namun tajam. Nara terkejut. "Bagaimana Anda tahu?"
Aku tahu segalanya tentangmu, jawabnya singkat. Kalimat itu membuat Nara gemetar. Apakah Anda menyelidikiku? Iya? Tanpa ragu. Karena aku perlu memastikan kau aman. Nara berdiri. Aku bukan anak kecil yang harus diawasi. Suaranya bergetar. Aku hanya ingin hidup normal. Arga mendekat. Hidup normal membuatmu dipukuli, dihina, dan dijual. Jika itu normal bagimu, maka aku tidak akan membiarkannya lagi. Mata Nara berkaca-kaca. Lalu apa yang Anda inginkan dariku? Teriaknya lirih. Arga menatapnya lama. Aku ingin kau berhenti merasa rendah, katanya tegas. Karena mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan istriku. Telepon Arga berdering. Ia mengangkatnya di hadapan Nara. Laporan? Suara di seberang terdengar gugup. Perusahaan Bu Ratna mengalami pembekuan aset mendadak. Arga memejamkan mata sesaat. Bagus, katanya dingin. Lanjutkan. Nara menatapnya, terkejut. Perusahaan Bu Ratna? Arga menoleh. Kau tidak perlu tahu, jawabnya singkat. Aku hanya menepati janjiku. Janji apa? Melindungimu. Malam itu, Nara tidak bisa tidur. Ia mulai menyadari, suaminya bukan pria biasa. Cara orang-orang menyebut namanya, mobil-mobil hitam yang sering datang, panggilan telepon rahasia, dan sikap dingin yang justru terasa aman. Di kamar sebelah, Arga berdiri di depan jendela. Dia mulai curiga, kata asistennya lewat telepon. Biarkan, jawab Arga tenang. Kebenaran akan terungkap saat waktunya tiba. Ia menatap ke arah Nara, dan saat itu, tidak ada lagi yang berani menyentuhnya. Hari itu Bu Mira meminta Nara ikut menghadiri sebuah acara makan siang bisnis. Sekadar menemani tuan, katanya. Tidak perlu bicara banyak. Nara gugup. Aku tidak pantas berada di acara seperti itu. Bu Mira tersenyum lembut. Nyonya, dunia ini hanya terlihat menakutkan karena Anda belum berdiri di tempat yang benar. Gedung itu menjulang tinggi, berlapis kaca dan marmer. Begitu Nara masuk, langkahnya terasa kecil. Semua orang berpakaian rapi, wajah-wajah percaya diri berlalu lalang. Dan saat itu terjadi, bukankah itu Nara? Suara itu membuat tubuhnya membeku. Ia menoleh. Seorang wanita cantik dengan gaun mahal tersenyum sinis. Maya, mantan pacar Doni. Kau kesini sebagai apa? Tanya Maya merendahkan. Petugas kebersihan atau pelayan? Beberapa orang tertawa kecil. Nara menunduk. Wajahnya memanas. Aku diundang, jawabnya pelan. Diundang? Maya terkekeh. Gedung ini milik perusahaan internasional, mana mungkin gadis sepertimu? Dia istriku. Suara itu menghentikan segalanya. Arga berdiri di belakang Nara. Ia mengenakan setelan hitam sempurna. Tatapannya dingin, tajam, berwibawa. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Istri? Tergagap Maya. Arga melangkah ke samping Nara. Tangannya menutup bahu istrinya dengan tegas. Dan aku tidak suka, lanjutnya, jika ada yang merendahkan istriku. Seorang pria berlari kecil mendekat. Tuan CEO? Katanya gugup. Rapat direksi sudah siap. Nara terkejut. CEO? Dunia seakan berhenti berputar. Maya pucat pasi. Tuan CEO Arga, bisiknya. Arga tidak mengkoreksi. Ia menggenggam tangan Nara. Masuklah, katanya lembut, duduk di sampingku. Di ruang rapat, Nara duduk kaku. Ia menatap layar besar berisi angka miliaran. Orang-orang berpakaian mahal memanggil suaminya dengan hormat. Tuan Arga, keputusan Anda menentukan masa depan perusahaan. CEO, pria asing yang ia nikahi tanpa cinta, adalah CEO terkaya. Dadanya sesak. Saat rapat selesai, Nara berdiri tergesa. Kenapa Anda tidak pernah bilang? Suaranya bergetar. Arga menatapnya. Jin, karena aku ingin kau melihatku sebagai pria, bukan sebagai kekuasaan. Aku dipermalukan. Nara menahan air mata. Aku merasa bodoh. Arga mengangkat wajah Nara perlahan.
dengar aku, katanya tegas namun lembut. Kau tidak pernah memalukan. Ia mendekat sedikit, dunia yang buta. Sementara itu, Bu Ratna menjerit di rumahnya. Apa maksudnya rekening dibekukan? Petugas bank menunduk gugup. Perintah langsung dari pusat. Doni menatap layar ponsel. Bu, nama perusahaannya... Ia menelan ludah. Perusahaan Arga Group. Wajah Bu Ratna memucat. Arga? Suami gadis itu? Malam itu di rumah. Nara duduk sendirian di kamar. Pintu terbuka. Arga masuk pelan. Aku minta maaf, katanya tulus. Aku seharusnya memberitahumu. Nara mengangkat wajahnya. Kenapa aku? Tanyanya sekali lagi. Dari semua wanita cantik dan sempurna? Arga menatapnya lama. Karena hanya kau, katanya pelan. Yang dulu menolongku tanpa tahu siapa aku. Air mata Nara jatuh. Ia baru ingat. Pria terluka yang pernah ia beri makan bertahun lalu. Dan kini, pria itu kembali sebagai CEO yang menikahinya. Sejak hari itu, Nara tidak lagi bisa melihat Arga sebagai pria asing. Setiap langkahnya di rumah besar itu terasa berbeda. Setiap panggilan nyonya kini membuat dadanya bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena bingung. Ia adalah istri seorang CEO, namun tetap merasa seperti gadis jelek yang tak pantas. Pagi itu, Bu Mira datang membawa sebuah kotak besar. Ini untuk Anda, katanya. Apa ini? Tanya Nara gugup. Permintaan langsung dari Tuan. Kotak itu dibuka. Di dalamnya terdapat gaun sederhana namun elegan, sepatu yang pas, dan sebuah kotak kecil berisi perhiasan minimalis. Nara menutup kotak itu cepat-cepat. Aku tidak bisa menerimanya. Bu Mira tersenyum. Ini bukan kemewahan, katanya lembut. Ini kepercayaan. Di kantor Arga. Kenapa Anda tiba-tiba mengajak nyonya ke acara gala? Tanya asistennya. Arga menatap layar laptop. Karena aku ingin dunia melihatnya. Jawabnya singkat. Dengan caraku. Malam gala itu, Nara berdiri di depan cermin. Gaun biru tua itu sederhana. Tidak mencolok, tidak berlebihan. Rambutnya ditata rapi. Wajahnya masih sama, namun sorot matanya berbeda. Ia bukan cantik, tapi ia tenang. Saat ia melangkah turun, Arga menoleh. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata-kata. Kau, Arga berhenti. Nara menunduk. Aku terlihat aneh? Arga mendekat. Kau terlihat seperti dirimu yang sebenarnya, katanya pelan. Di gala, bisikan mulai terdengar. Itu istrinya CEO? Tidak secantik yang kubayangkan. Tapi kenapa auranya berbeda? Nara mendengar semuanya. Tangannya gemetar. Arga menyadarinya. Ia meraih tangan Nara. Erat, tanpa ragu. Lihat aku, katanya pelan. Nara menatapnya. Selama kau berdiri di sisiku, tidak ada suara lain yang penting. Dadanya menghangat. Di sudut ruangan, Maya memperhatikan dengan mata menyala iri. Dia tidak pantas, gumamnya. Kesempatan datang saat Nara sendirian mengambil minum. Jadi kau istrinya, kata Maya sinis. Berapa yang harus kau bayar untuk berada di samping pria seperti dia? Nara menatapnya tenang. Aku tidak membayar apapun, aku hanya bertahan. Maya tersenyum miring. Kau akan jatuh, bisiknya. Dan saat itu, semua orang akan tertawa. Malam itu di balkon rumah, angin malam berembus pelan. Nara berdiri memeluk dirinya. Aku takut, katanya jujur. Arga mendekat. Takut apa? Takut semua ini hanya sementara. Bahwa suatu hari Anda akan sadar, saya tidak sepadan. Arga terdiam. Ia menatap wajah Nara. Wajah yang dulu memberinya harapan saat ia hancur. Dengar aku baik-baik, katanya serius. Aku tidak menikahimu karena kasihan. Ia mengangkat tangan, menyentuh pipi Nara. Pelan, hati-hati. Aku menikahimu karena aku memilihmu. Jantung Nara berdegup keras. Itu bukan ciuman, belum. Namun jarak di antara mereka tidak lagi dingin. Sementara itu, di tempat lain, rencana tahap akhir siap, Tuan. Lapor asisten. Arga mengangguk.
Pastikan semuanya berjalan rapi. Aku ingin mereka menyesal, tanpa menyentuh istriku. Ia menoleh ke arah balkon, ke arah wanita yang kini bukan lagi gadis jelek yang dipermalukan, melainkan istrinya. Pagi itu, hujan turun deras. Nara duduk di ruang makan menatap cangkir teh yang mulai dingin. Sejak gala malam itu, perasaan di dadanya tak lagi sama. Hangat, tapi rapuh. Pintu rumah terbuka tiba-tiba. Bu Mira datang dengan wajah tegang. "Nyonya, ada tamu tak diundang." Nara mengangkat kepala. Di ambang pintu berdiri dua sosok yang tak pernah ingin ia lihat lagi. Bu Ratna dan Doni. Lama tidak bertemu, sapa Bu Ratna sinis, sambil memandang sekeliling. "Wah, ternyata kau hidup mewah sekarang." Tubuh Nara menegang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dingin. Doni tertawa mengejek. "Kami hanya ingin memastikan kau ingat asal-usulmu." Mereka duduk tanpa diundang. Arga itu siapa sebenarnya? Bu Ratna langsung menusuk. "Kenapa semua aset kami dibekukan setelah kau menikah?" Nara terkejut. "Aku tidak tahu apa-apa," jawabnya jujur. Bu Ratna menyeringai. "Jangan pura-pura bodoh," katanya tajam. "Kau selalu iri pada keluarga ini. Sekarang kau balas dendam." Nara berdiri. "Aku tidak pernah ingin membalas apapun. Aku hanya ingin hidup tenang." Doni ikut berdiri. "Kalau begitu," katanya sambil menyeringai licik, "katakan pada suamimu untuk menghentikan semua ini." Pintu kembali terbuka. Arga masuk. Seketika, ruangan membeku. Bu Ratna berdiri tergesa. Wajahnya berubah pucat. "Tuan Arga?" Arga menatap mereka tanpa ekspresi. "Apa yang kalian lakukan di rumah istriku?" Nada suaranya dingin, berbahaya. Bu Ratna tersenyum kaku. "Kami hanya ingin berbicara baik-baik." Arga melirik Nara. "Apakah mereka menyakitimu?" Nara ragu. Ia tidak ingin menjadi sumber masalah. "Tidak," jawabnya pelan. Namun Arga tahu, itu bohong. Di ruang kerja, Arga berbicara dengan mereka berdua. "Aset kalian dibekukan karena pelanggaran hukum," katanya datar. "Tidak ada hubungannya dengan istriku." Bu Ratna gemetar. "Kalau begitu, lepaskan kami." Arga tersenyum tipis. "Sayangnya," katanya pelan, "aku tidak bernegosiasi dengan orang yang menjual anaknya sendiri." Doni menunduk. "Kami minta maaf," ucapnya terbatah. "Biarkan Nara kembali ke keluarga." Kalimat itu membuat Nara tersentak. "Kembali? Apa maksudmu?" Bu Ratna menatap Nara dingin. "Kau istrinca orang kaya sekarang," katanya. "Pasti hidupmu mudah, tidak seperti kami yang jatuh miskin." Nara menggenggam tangannya. "Kalian tidak pernah menganggapku keluarga," katanya lirih. "Kenapa sekarang?" "Karena kau berguna," jawab Bu Ratna dalam hati. Malam itu, Nara mengurung diri di kamar. Kata-kata lama kembali menghantui. "Gadis jelek, tidak pantas, beban." Pintu diketuk. Arga masuk pelan. "Kau tidak makan." "Aku tidak lapar." Arga duduk di tepi ranjang. "Mereka tidak akan pernah menyentuhmu lagi," katanya tegas. Nara menatapnya. "Apakah semua ini balas dendam Anda?" tanyanya pelan. "Apakah aku hanya alat?" Pertanyaan itu menghantam Arga keras. "Tidak," jawabnya cepat. "Jangan pernah berpikir begitu." "Tapi Anda menghancurkan mereka karena aku," lanjut Nara. "Aku takut suatu hari Anda juga akan menyesal menikahiku." Keheningan panjang. Arga menunduk. "Aku memang merencanakan semuanya," katanya jujur. "Tapi bukan menggunakanmu." Ia menatap Nara. "Aku melindungimu." Air mata Nara jatuh. "Aku ingin dicintai, bukan dibalas dendam." Kalimat itu menusuk tepat ke hati Arga. Di luar kamar, Bu Mira berdiri dengan wajah khawatir. Ia tahu, ini adalah ujian terbesar pernikahan mereka. Bukan karena dunia luar, tapi karena luka lama yang belum sembuh. Pagi itu, Nara bangun dengan mata sembab. Namun berbeda dari biasanya. Ia tidak merasa lemah. Ia berdiri di depan cermin menatap bayangannya sendiri lama. "Aku tidak boleh terus bersembunyi," gumamnya. Untuk pertama kalinya, ia memutuskan berdiri untuk dirinya sendiri. Di ruang kerja Arga, Nara meminta menghadiri konferensi pers siang ini. Lapor asistennya ragu. Arga terdiam. Dia tahu resikonya. Tanyanya dingin.
Ya Tuan. Arga menghela napas pelan. Siapkan segalanya, katanya akhirnya. Aku berdiri di belakangnya. Siang itu, ruang konferensi penuh wartawan. Kamera menyala. Bisikan ramai memenuhi ruangan. Istrinya CEO itu, yang dulu dipaksa menikah, katanya gadis miskin. Nara berdiri di samping Arga. Gaunnya sederhana, wajahnya tetap sama. Namun punggungnya tegak. Arga mempersilahkan Nara berbicara. Semua terdiam. Saya tahu banyak dari Anda. Nara memulai dengan suara bergetar namun jelas. Memandang saya dan bertanya kenapa saya ada di sini. Ia menelan ludah. Saya bukan wanita cantik. Saya bukan dari keluarga kaya. Dan saya tidak tumbuh dengan cinta. Ruangan sunyi. Tapi saya adalah manusia. Dan tidak ada satupun dari kita yang pantas dijual, dihina, atau diperlakukan seolah tidak berharga. Beberapa wartawan terdiam. Kami menikah bukan karena paksaan, katanya jujur. Melainkan karena dua orang yang sama-sama terluka memilih untuk bertahan. Arga menatapnya, matanya berkaca-kaca. Sore itu berita meledak. Istri CEO angkat suara. Martabat lebih penting dari kecantikan. Sementara itu, Bu Ratna menatap layar televisi dengan tangan gemetar. Dia berbicara di depan umum. Doni menelan ludah. Bu, semua mitra membatalkan kerjasama. Satu persatu, tanpa ancaman, tanpa teriakan, hanya keadilan yang datang perlahan. Malam hari, Nara duduk di taman belakang. Arga mendekat. Kau luar biasa hari ini, katanya jujur. Nara menyenyum kecil. Aku masih takut, tapi aku tidak ingin lagi hidup sambil bersembunyi. Arga mengangguk. Ia lalu berlutut di depan Nara. Tangannya gemetar. Aku tahu pernikahan kita dimulai dengan luka. Dan aku tahu aku membuat banyak kesalahan. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Jika kau mau, aku ingin mencintaimu bukan sebagai CEO, tapi sebagai suamimu. Air mata Nara jatuh. Ia menutup mulutnya. Apakah aku boleh percaya? Tanyanya lirih. Arga menatapnya tanpa ragu. Seumur hidup. Nara mengangguk. Kalau begitu, katanya sambil tersenyum lembut. Aku mau mencoba. Arga menyematkan cincin itu perlahan. Itu bukan lamaran mewah. Namun itu adalah janji paling tulus yang pernah Nara terima. Di kejauhan, Maya menatap berita dengan wajah pucat. Kenapa? Dia tidak hancur, gumamnya. Ia tidak tahu bahwa wanita yang ia remehkan telah menjadi istri yang berdiri tegak di sisi raja. Malam itu tenang. Lampu-lampu kota terlihat seperti bintang dari jendela kamar mereka. Nara berdiri memandangi pemandangan. Jarinya menyentuh cincin di tangannya. Bukan karena harganya, tapi karena maknanya. Arga berdiri di belakangnya, menjaga jarak, seperti biasa. Namun jarak itu kini terasa tipis. Kau menyesal? Tanya Arga pelan. Nara menoleh. Menyesal apa? Menikah denganku, jawabnya jujur. Dengan semua luka, rahasia, dan dunia yang tiba-tiba menelanmu. Nara menggeleng perlahan. Aku takut, katanya. Tapi bukan menyesal. Ia menarik nafas dalam. Untuk pertama kalinya, aku merasa dipilih. Arga duduk di sofa. Ada satu hal lagi yang belum kau ketahui, katanya serius. Nara ikut duduk. Apa? Arga menatap tangannya sendiri. Aku tidak hanya kembali untuk membalas budi, katanya pelan. Aku kembali karena aku tahu kau akan dihancurkan. Nara terdiam. Ayahmu, lanjut Arga, pernah bekerja di salah satu perusahaan yang ditutup secara tidak adil. Jantung Nara berdegup keras. Ayahku? Aku menyelidikinya, kata Arga. Dan aku menemukan bukti bahwa keluargamu dijadikan kambing hitam. Air mata Nara jatuh. Jadi selama ini, suaranya gemetar. Aku tidak ingin kau tahu sebelum kau cukup kuat, jawab Arga. Aku tidak ingin menyelamatkanmu sebagai korban, tapi sebagai wanita yang berdiri. Nara menutup wajahnya. Ia menangis lama, bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ada kebenaran. Beberapa hari kemudian, Nara berdiri di makam ayahnya. Arga berdiri sedikit di belakang, memberi ruang. Ayah, kata Nara lirih, aku tidak lemah lagi. Angin berembus lembut. Ia menoleh pada Arga. Terima kasih, karena tidak menyerah padaku. Arga menatapnya dalam.
Aku tidak pernah berniat pergi. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk di ranjang bersama, tanpa jarak. Nara menatap Arga. "Jika suatu hari aku kembali merasa rendah," katanya pelan. Arga mengangkat wajahnya. "Pegang tanganku," katanya. "Dan ingat, aku memilihmu." Nara tersenyum. Ia bersandar di bahu Arga. Tidak ada paksaan, tidak ada ketakutan. Hanya dua jiwa yang akhirnya menemukan rumah. Di tempat lain, Bu Ratna duduk sendirian di rumah kosong. Teleponnya berdering, lalu mati. Semua pintu tertutup. Bukan karena balas dendam brutal, melainkan karena keadilan yang tak bisa dihindari. "Han, apakah kau mencintaiku?" tanyanya jujur. Nara terdiam, lalu mengangguk. "Iya," katanya pelan. "Aku mencintaimu." Arga memejamkan mata. Itu bukan kemenangan bisnis, bukan kekuasaan. Itu adalah hal paling berharga yang pernah ia miliki. Pagi itu cerah. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar mereka, menyentuh wajah Nara yang terlelap tenang. Tidak ada lagi mimpi buruk. Tidak ada lagi ketakutan terbangun dengan air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bangun sebagai wanita yang dicintai. Arga berdiri di samping jendela, menatap kota yang mulai hidup. Di balik kemegahan itu, ia tahu satu hal. Kekuasaan tidak lagi menjadi pusat dunianya. Wanita di ranjang itu adalah jawabannya. Hari itu mereka menggelar pernikahan sederhana. Bukan pesta megah yang mengundang media. Bukan acara penuh kemewahan. Hanya orang-orang yang benar-benar tulus. Bu Mira berdiri sambil menangis haru. Para staf menunduk hormat. Nara berjalan mengenakan gaun putih sederhana. Wajahnya masih sama, tanpa perubahan drastis. Namun langkahnya mantap. Saat ia berdiri di hadapan Arga, tidak ada lagi pria asing. Tidak ada lagi gadis jelek. Hanya dua manusia yang saling memilih. "Aku, Arga," ucapnya tegas. "Berjanji mencintaimu bukan karena dunia mengagumimu, tetapi karena aku mengenal hatimu." Nara tersenyum. Air mata jatuh. "Aku, Nara," jawabnya lirih namun kuat. "Berjanji tidak lagi merendahkan diriku sendiri, dan akan berdiri di sisimu sebagai pasanganmu." Cincin disematkan. Tidak ada sorak. Hanya keheningan penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Nara membuka sebuah yayasan kecil. Yayasan Lentera Nara, untuk perempuan yang dipaksa menikah, dihina dan dibuang keluarganya. Ia berdiri di depan mereka, bukan sebagai CEO, melainkan sebagai seseorang yang pernah terluka. "Kalian tidak jelek," katanya lembut. "Kalian hanya belum dipeluk dunia dengan benar." Tepuk tangan bergema. Arga berdiri di belakang, bangga, tanpa mengambil sorotan. Di sudut kota lain, Bu Ratna hidup dalam sunyi. Tidak ada penghinaan, tidak ada balasan kasar. Hanya kesadaran pahit bahwa ia kehilangan seseorang yang paling berharga karena keserakahannya sendiri. Malam hari, Nara dan Arga duduk di balkon. "Jika aku tidak pernah dipaksa menikah," kata Nara pelan, "kita tidak akan bertemu seperti ini," jawab Arga. Nara tersenyum. "Aku bersyukur," katanya. "Bukan karena penderitaan, tapi karena aku bertahan." Arga menggenggam tangannya. "Dan aku bersyukur, karena gadis yang dunia sebut jelek, adalah wanita paling indah yang pernah aku pilih." Nara bersandar di bahunya. Tidak ada lagi akhir yang menyakitkan. Tidak ada lagi rasa takut. Karena kisah ini bukan tentang kecantikan, bukan tentang kekayaan, melainkan tentang martabat yang akhirnya menemukan tempatnya.